orang kaya. Ini saya bangkit, terutama sama orang kita fakir miskin, ulama yang mengawal konsep ekonomi pelaksanaan pada negara dan itu masuk batal. Kemudian jadi ada 3 kemudian kata ini ulama dan para aulia ngomong pertahankan ketahanan pangan. Dan apa itu pangan? Puasa. Ketahanan apalagi sandang ada pada apa? Sandang adalah apa? Sholat. Ketahanan papan itu perumahan. Itu kalau haji itu harus ada cukup. Di papannya harus ada wajib itu di Arafah, itu tidak. Intinya sandang pangan itu adalah azan rukun Islam. Jadi kalau sudah baca ini, insya Allah kalian semuanya mudah menjadi orang yang kaya dan manfaat. Allahumma amin. Tahun ini Bapak Kiai Haji Zamzami Ami, Ketua Majelis Ulama Kabupaten Cirebon, itu menurut saya kayaknya di seluruh Indonesia Kiai para ulama rasanya Kapolres yang paling smart, paling cerdas dan paling soleh seluruh Indonesia, insya Allah Ibu semua ini. Para ulama hadirin yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat istiqomah untuk senantiasa kita hidup berjalannya. Dan semoga salawat dan salam senantiasa sudah merupakan atas junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Yang kami muliakan, yang kami hormati, orang tua kita, guru kita, Bapak Kiai Haji Profesor Zamzami, Ketua MUI Kabupaten Cirebon, berulangan buat beliau. Yang saya muliakan, yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Insinyur Rohmin Lahuri, yang saya hormati moderator, para alim ulama, seluruh kiai-kiai, keluarga besar MUI, dan tokoh-tokoh agama se-Kabupaten Cirebon yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah selalu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan kesempatan hidup masih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir bersilaturahmi dalam acara bedah buku aktualisasi rukun Islam pada pagi hari ini. Ibu yang saya hormati, para kiai, tokoh agama, ini luar biasa beliau. Jalan-jalan ke Cirebon, jangan lupa mampir ke wisata Makam Keramat. Tapi kalau ke Makam Keramat jangan melakukan hal yang syirik, minta rezeki. Kan relate sama anjuran yang tadi. Selamat atas hadirnya buku aktualisasi rukun Islam dalam pemberdayaan ekonomi umat. Semoga bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat dalam membangun negeri. Bapak Ibu, saya sangat bangga dengan Profesor Kiai Haji Zamzami. Saya ngasih karena beliau punya banyak sekali. Beliau salah satu tokoh ulama yang bukan hanya memikirkan masalah akidah, tetapi juga peka terhadap masalah yang ada di masyarakat. Beliau setiap bulan ini Bapak hadir mendukung kami di Polresta Cirebon, karena polisi itu nggak bisa melaksanakan tugasnya sendiri, nggak bisa berdiri sendiri tanpa kerjasama dengan para ulama. Ini saya sangat berterima kasih kepada beliau beserta seluruh tokoh agama yang ada di Kabupaten Cirebon, karena selama ini ketika kami melakukan kegiatan pemusnahan miras, pemusnahan narkoba, obat-obatan berbahaya, beliau tidak pernah tidak hadir. Tepuk tangan dulu buat beliau. Tapi saya juga heran nih Bapak, setiap bulan kita musnahkan ribuan, setiap bulan juga selalu ada juga ribuan yang datang. Nah ini nggak bisa selesai sama polisi saja. Butuh edukasi pencerahan mental dari tokoh agama kepada masyarakat.
Dukungan para kiai saya mohon diberikan, melihat anak-anak kita, generasi muda kita, masyarakat kita yang masih terlibat konsumsi miras. Nah, tapi kita tetap semangat, jangan menyerah. Dukungan Pak Kiai Zamzami luar biasa, Bapak. Ini luar biasa beliau. Karena dukungan beliau, kami tetap semangat untuk melakukan razia-razia ini. Kembali ke buku, ini luar biasa bukunya ini. Saya sangat kagum bagaimana rukun Islam itu bisa menjabarkan pemberdayaan ekonomi umat. Kami dari Polresta Cirebon juga sama, tidak hanya melakukan tugas kepolisian, tapi juga ikut dalam mempercepat akselerasi program-program pemerintah. Di antaranya apa? Polisi sekarang nanam jagung, Pak. Kami sudah punya lahan bekerjasama dengan kelompok tani, masyarakat, para kuwu, sudah punya ratusan hektar lahan jagung pipil. Dan Polresta Cirebon paling tinggi panennya se-Jawa Barat. Nah, alhamdulillah. Tahun ini Bapak, kuartal 1 sampai dengan kuartal 4, produksi jagung pipil kita paling tinggi se-Jawa Barat. Dan itu dipantau oleh Polda Jawa Barat. Kami tetap semangat, apapun yang diperintahkan, kepolisian tetap bisa melakukan tugas-tugas tersebut. Ditambah sekarang kami diminta untuk membantu Bulog mendistribusikan beras SPHP dengan harga terjangkau. Kalau di toko mungkin harganya 65.000, 60.000, dijual oleh jajaran Polresta Cirebon 58.000. Itu kapolsek saya sambil patroli, mungkin sambil jualan beras dalam rangka membantu masyarakat supaya bisa beli dengan harga kompetitif, terjangkau. Dan kami minta jualannya di desa yang terpencil. Kalau di kota mungkin gampang cari beras, tapi di desa yang jauh di sana harga berasnya mungkin agak tinggi. Nah, ini juga kami terlibat untuk bersama-sama kuwu membangun desanya. Sekarang kan ada SPPG, Bapak tahu SPPG? Ini kalau lihat bukunya Pak Kiai Zamzami, indah sekali Cirebon. Ada gunungnya, ada pantainya, ada sawahnya. Tapi kalau lihat landscape ini, Masya Allah, betapa agungnya ciptaan Tuhan. Ayo, maju ke depan. Ya, ayo Pak. Tepuk tangan. Sekarang apa hubungan puasa dengan ekonomi umat ini? Hubungan antara puasa dengan ekonomi dengan ini. Sebenarnya kita dalam berpuasa itu melatih jiwa kita untuk sabar, menahan diri, untuk terus bersikap tenang, bersikap sabar menghadapi situasi yang sulit. Karena puasa itu pastinya sulit, Pak. Mau apa-apa sulit, lemes, lesu, letih, pengen apa-apa nggak bisa. Pada akhirnya jiwa itu kita terlatih di mental. Ini lagi di Ya, artinya melatih kesabaran. Kalau gagal, buat lagi, coba lagi gitu ya. Oke, dapat hadiah dari saya. Kalau ada di jalan kebut-kebutan, ada begal-begalan, bisa telepon polisi di nomor berapa? Nah, itu dia. Ada berapa bab yang dibuat oleh Pak Kiai Zamzami di buku ini, dan bab pertama apa? Babnya 9 bab ekonomi dan sholat. Maka sholat itu bisa diimplementasikan sebagai pemberdayaan ekonomi. Nah, sholat itu harus pakaian, bersihkan dalam setempat. Bersih pakaian artinya kita umat kita memproduksi pakaian untuk mendongkrak ekonomi. Yang kedua, tempatnya juga bangunan artinya harus bagus dan harus punya ekonomi yang kuat, kan begitu tuh. Oke, dapat nomor berapa? Bener apa enggak jawabannya? Masih 30% ya? Nah. Yang transaksi air tahun 20 Bab terakhir tentang apa?
ya penutup Bu kalau Enggak ada, kata-kata mutiaranya ada tuh. Oh, kata-kata mutiara, jangan tinggalkan berjamiah dalam rangka meraup ekonomi, tinggalkan kejelekan. Itu bahasanya Jawa Bu. Iya, iya. Jadi jangan tinggalkan. Jangan menyendiri dalam berbuat kebaikan, tapi harus berjamaah. Itu berjamaah al-ittisal. Tepuk tangan bagi ya. Ya, saya mengajak Bapak Ibu untuk memanfaatkan lingkungan sekitarnya untuk kemaslahatan ekonomi umat. Jadi tolong kalau yang sudah berdaya, ajak-ajak anak-anak yang remaja yang ada di daerahnya yang masuk kategori miskin ekstrim, karena mereka lah yang gampang sekali dipengaruhi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan gangguan kamtipmas, kriminalitas dan lain-lain.